Guys, di video kali ini aku mau lanjutin bahas tentang wamil. Kali ini aku mau bahas tentang hierarki yang ada di wamil. Nah, seperti yang teman-teman tahu, di wamil itu banyak banget hierarki. Hierarki itu apa? Ya kayak budaya tingkatan, tingkatan gitu loh. Dia kayak tingkatnya lebih atas, punya kuasa yang lebih tinggi, bisa dibilang kayak sewenang-wenang gitu ya. Kalau di wamil itu udah kayak apa ya, udah jadi kayak budaya gitu loh. Nah, di sini aku mau bahas beberapa poin yang menurutku hierarki hierarki yang aku bisa bahas gitu. Jadi sebenarnya hierarki itu banyak banget, tapi kan gak mungkin aku bisa jelasin satu-satu kayak gini kayak gini. Jadi aku ambil beberapa poin aja yang sekiranya aku bisa bahas. Oke, stay tune ya. Nah, jadi yang pertama itu tentang budaya Danaka ngomongnya. Di budaya Korea, wamil Korea, tentara Korea itu harus pakai imbuhan Danaka. Ini mungkin bagi teman-teman yang nggak ngerti Hangul mungkin agak bingung sih ini maksudnya apa. Tapi kalau dibilang untuk bahasa Indonesianya harus pakai imbuhan yang ditentukan gitu loh. Ini beda lagi dengan kayak sopan santun yang seperti teman-teman ketahui tentang Korea. Ini udah melebihi sopan santun dan harus memakai imbuhan Danaka. Jadi contohnya tuh gimana? Kan di Korea tuh banyak yang pakai imbuhan yo juga misalnya. Misalnya eh, aku lagi makan kayak gitu. Ini bilangnya 밥 먹고 있어요 kan biasa kayak gitu. Itu kan juga sebenarnya bukan gak sopan gitu kan. Tapi kalau di Wamil harus ngomongnya 밥 먹고 있습니다 kayak gitu loh. Contohnya. Nah, yang kedua umur dan pangkat. Nah, kalau di Korea kan emang umur itu kayak menjadi hierarki gitu ya. Jadi misalnya kamu umurnya lebih muda, 1 tahun misalnya. Itu kayak jadi gini loh. Jadi misalnya kamu umurnya masih umur segini tahu apa kayak gitu contohnya. Wah, kamu mana tak ini kamu masih apa muda gini kok kurang ajar padahal cuma beda 1 tahun misalnya. Ini kalau di budaya Korea emang ada agak kayak gini, tapi kalau di wamil plus pangkat. Nah, kalau pangkatmu rendah, jelas kamu bisa di kayak apa ya, mengalami hierarki gitu loh. Jadi kesusahan yang aku datang ke Wamil tuh umur 20, jadi umur tercepat yang bisa aku datang gitu loh. Jadi jelas umur paling muda, terus pas pangkatnya rendah, ya kalau dimarahin selalu bilang gitu. Pangkatmu apa, umurmu berapa, kayak gitu sih. Jadi itu dua permasalahan hierarki yang menurutku ya apa ya, karena muda dan pangkatnya rendah kayak diinjek tanpa alasan. Nah, apalagi kan aku kan dari Indonesia. Eh, ketika aku di Indonesia, pas aku di Indonesia ya, aku kayak nggak terlalu merasa seperti itu sih. Misalnya ada kakak kelas misalnya, beda 1 tahun 2 tahun itu udah kayak temen gitu loh. Tapi pas aku ngerasa di Wamil itu cukup susah. Bahkan di Wamil itu eh, pangkatannya itu per 1 bulan. Jadi kalau ada orang yang masuk 1 bulan lebih cepat, dia itu pangkatnya lebih tinggi dari kamu. Jadi kamu harus nurut sama dia kayak gitu. Nah, jadi ya itu walaupun karena telat masa 1 bulan, dia jadi atasan kamu dan dia bisa punya kuasa sama kamu seperti itu. Nah, yang ketiga, kita pas di wamil itu harus hafalin nama atasan kita semua, sama dia masuk tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa itu. Buat apa? Pertama kita harus hafalin nama, eh kayak dikasih deadline gitu loh. Aku begitu masuk dikasih kayak kertas gitu. Ini apa namanya atasan kamu harus hafalin dia. Nah, seperti yang teman-teman tahu, orang Korea itu namanya kayak mirip-mirip semua gitu loh. Dan cuma dikasih waktu 1 minggu uji tes. Kalau nggak bisa ya kayak ya dimarahin kayak gitu. Terus harus hafalin bulan sama apa namanya tanggal sama tahunnya mereka. Ini juga untuk kayak gini sih. Misalnya si A masuk bulan 1, si B masuk bulan 2. Berarti si A kan lebih tinggi pangkatnya dari si B. Nah, jadi kita harus bisa membedakan. Oh, orang ini lebih tinggi pangkatnya daripada orang sing ini kayak gitu. Dan kalau ada story sedikit sih, pas aku pertama masuk, aku kan dari Indonesia ngomongnya. Nah, terus aku begitu masuk tuh
udah kayak mereka tuh udah tahu gitu loh kalau aku udah dari luar, tidak ngomong pakai bahasa Inggris. Nah, ya jelas aku kan kayak nyapa gitu ya, hai, hello, kayak gitu kan. Nah itu juga udah dicaci maki karena nggak pakai danaka. Jadi eh, tambahan yang tadi ya guys ya. Bahkan ngomong pakai bahasa Inggris, Inggris aja nggak ada danaka, aku udah dimarah-marahin. Kayak padahal ya digarain ya, mungkin bisa dibilang ya. Mereka yang ngajak ngomong bahasa Inggris, kan di Inggris gak ada namanya danaka. Nah itu udah dimarah-marahin kayak gitu. Yang keempat, ini ya apa ya, mungkin susah untuk dipahami ya. Tapi kalau di Wamil, eh, yang terbawa ya ngomongnya, yang tingkatannya terbawah di tempatku ya, mungkin di semua tempat berbeda. Itu harus bangunin pas pagi atau pas ada kayak kerjaan, kita itu harus bangunin atasan kita gitu loh, yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Kita harus kayak bangunin misalnya. Pertama kita harus masuk ruangannya, harus knocking gitu misalnya, tok 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 gitu, apa kayak hormat dulu, hormat apa jisub apa apa, masuk buat mau bangun ini, misalnya orangnya lagi tidur. Nah biasanya kan namanya orang tidur ya di Wamil itu pakai apa namanya earbuds biar gak berisik, kan banyak yang ngorok atau apa kan susah tidur pakai earbuds pakai apa. Tapi kita harus ke sana terus kayak ke sampingnya gitu, ke sampingnya kayak bisik-bisik misalnya ngomong ini, mas apa saran Budi sekarang harus ini, harus kerja kayak gitu. Kita harus kayak diem-diem kayak gitu. Sebenarnya ini kayak lucu banget sih, kayak nggak ngerti alasannya kenapa, tapi harus kayak gitu. Kita nggak boleh megang misalnya ini, Sasa Budi bangun, nah itu udah dimarahin pasti, udah gila kamu kayak gitu. Jadi kita cuma bisa ke samping terus kayak bisik-bisik kayak gitu sampai dia bangun. Terus mungkin banyak yang penasaran, kalau nggak bangun-bangun gimana? Ya gimana lagi, kita harus kayak bisik-bisik terus. Yang paling parah itu pasti subuh sih. Kayak di part 1 aku ngomong kan, aku ada kayak jaga gerbang pas subuh-subuh ya kan, yang lain pasti tidur semua kan. Aku masuk diem-diem, knock diem-diem, terus kayak bangunin bisik-bisik, dia nggak bangun-bangun misalnya, kan bisa aja kita telat karena itu. Ya itu yang bikin pusing banget sih sebenarnya. Seringkali sampai orang yang kita mau bangun ini nggak bangun, tapi orang sampingnya yang bangun. Nah kalau orang sampingnya itu kayak sepantaran, satu pangkatan, nah, dia bangunin pakai tangan, wih bangun bangun kayak gitu. Kalau kita cuma bisa misalnya yang bawah yang ngomongnya, yang pangkatannya bawah cuma bisa bisik-bisik gitu, karena kita begitu touch sama dia, megang dia, bangun bangun mas Sarsan Budi bangun gitu, udah langsung kayak diceramai, dimarah-marahi, dicaci maki kayak gitu. Nah yang kelima, ini lanjut yang tadi ya, danaka ke atasan berbeda-beda. Maksudnya gimana? Jadi lanjut ke yang tadi, misalnya aku ngomong si A pangkatnya masuknya bulan 1, si B masuknya bulan 2. Kan si A sama si B pangkatnya lebih tinggi si A ya. Jadi misalnya aku ngomong ke si A, oh si B ini gini-gini, pas itu kita nggak boleh pakai danaka. Karena si A ini lebih tinggi dari si B, pas kita ngomong si B itu nggak boleh ngomong pakai danaka karena kita meninggikan ya, anggapannya. Mungkin teman-teman susah ya memahaminya, tapi kayak gimana intinya itu di Korea kan ada namanya nim, meninggikan. Pas ngomong ke orang yang lebih tinggi terus kita bahas tentang orang yang lebih rendah, itu nggak boleh meninggikan. Poinnya seperti itulah, mungkin agak susah untuk dijelaskan. Yang keenam itu budaya makannya. Budaya makannya mungkin kayak tak tambah peraturan Wamil ya. Kan di Korea mungkin emang udah ada kayak budaya makan seperti orang tua harus makan lebih dulu atau seperti itu. Nah lanjut yang seperti itu, jelas orang yang pangkatnya lebih tinggi harus angkat sendok dulu sebelum, kalau misalnya dia nggak ngangkat sendok, kita nggak boleh makan dulu. Pas selesai makan juga kita nggak boleh berdiri dulu. Itu juga kayak perbedaan budaya ya bilangnya. Terus kalau di Wamil ditambah, kalau kita makan kita nggak boleh misalnya makan ada meja ya misalnya, nggak boleh makannya kayak kita kesini nunduk gini, nggak boleh. Atau piringnya diangkat apalagi, itu nggak boleh. Jadi kita makannya harus gimana, ini ada sendok misalnya, ada kayak piring, harus bener-bener kayak tegak gitu loh, tegak, nggak boleh makan kayak gini atau seperti itu. Dan yang jelas ya
Poinnya apa? Aku ya kurang tahu sih poinnya apa. Untuk apa ya maksudnya? Mungkin ya udah kayak budaya. Sebenarnya kalau pas wamil itu kalau dipikir ya, kenapa aku harus melakukan seperti ini? Kalau mikir seperti itu susah sebenarnya. Lebih ke melakukan aja sih, kayak nggak ngerti kenapa tanpa alasan. Kalau ditanya alasannya juga tuh ya sebenarnya nggak menjawab pertanyaanku sih. Jadi emannya ya kalau di wamil itu lebih kayak udah menjadi budaya dan gak mengerti mengapa kita harus melakukan seperti itu. Selain itu, hierarki di wamil sebenarnya banyak banget. Misalnya yang atasan itu tidur, yang bawah kerja, atau apapun itu. Sebenarnya banyak banget, tapi aku cuma ngambil poin-poin yang seperti ini aja, biar mungkin teman-teman lebih kayak gak pusing gitulah. Nah, tapi aku kurang tahu ya, ini cuman budaya di wajib militer Korea atau emang budaya tentara mungkin ya, kan tentara emang kayak lebih ketat gitu ya, kayak gitu. Jadi aku cuma sharing tentang apa namanya pengalamanku pribadi, nggak tahu yang lain gimana. Tapi sebenarnya kayak menurutku pribadi budaya wamil itu nggak bisa dibilang bagus lah, karena ya aku nggak tahu kebaikannya untuk itu. Oke, videoku hari ini sampai di sini aja tentang hierarki di Wamil. Kalau teman-teman ada yang penasaran lagi, bisa nanti komen, ngasih saran gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Bye bye.